Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Salam untuk adik-adik semuanya. Ya, malam ini saya mendapat tugas dari Dr. Hana untuk memberikan ya, berbagi topik tentang kasus kedua ya, anatomi terapan yang kemarin telah kita tampilkan di aula. Jadi ini mohon maaf karena rencana jadwalnya harusnya besok ya, tapi karena besok ada harus libur ya, harus ada menggunakan hak pilihnya. Jadi kita ingin mereschedule agenda sehingga ketemulah malam ini untuk bisa kita kuliah pengganti, mengawali kuliah pengganti. Layar sudah tampil di laptop atau di device masing-masing? Sudah bisa dilihat? Sudah, Dok. Oke, baik. Terima kasih ya, saya mulai. Ya, jadi adik-adik ya, topik yang kedua ini kita akan berbicara tentang seekor anjing ya, Doberman ya. Di kasus kemarin ya secara historik kita berikan ya kronologis sinyalemen dan anamnesa, yaitu anjing Doberman ya, jenis kelamin jantan, usia 9 tahun, dia kesulitan buang air kecil. Kemudian dia mengalami miksi yang over ya, jadi merjan sangat keras sekali untuk bisa mengeluarkan urin yang merjan dengan sangat keras. Nah, kemudian tampak juga penurunan nafsu makan ya, jadi mengalami penurunan nafsu makan ya, mengalami anoreksia di situ dan minum ya kurang lebih 2 minggu terakhir. Jadi mengalami penurunan nafsu makan dan minum ya kurang lebih 2 minggu terakhir, serta tidak nyaman saat berada di kandang ya, terutama saat posisi tengkurap. Nah, kemudian saat dilakukan dibawa ke klinik ya, anjing tersebut ya kita palpasi ya di daerah abdominalnya dan dirasakan ya ada semacam massa atau perbesaran organ pada bagian ventral ya, basis ventral dari daerah inguinal. Nah, di situ kita sudah mulai curiga ya, adanya hal-hal yang sifatnya abnormal ya. Bisa jadi pada kantong kemihnya, tapi juga bisa nanti pada intestinalnya ya. Tapi kita masih serba dugaan awalnya ya. Kemudian tampak ya pemeriksaan fisik yang lain ya, dari jantung ya kurang lebih 125 ya. Sebenarnya dia lebih tinggi ya, sedikit ya 125 ya. Kemudian suhu tubuh 39,8 ya, normalnya maksimal itu 39,5, dan frekuensi nafas 40 kali ya, normalnya sekitar 30 sampai 35 maksimal ya kali per menit. Nah, yang membuat semakin mengerucut ya itu adalah tetesan darah yang ditemukan dari saluran uretra ya. Jadi saat bersamaan dengan keluarnya urin ya, netes gitu, nah ternyata ada tetesan darah yang menyertai. Nah, di situ kita masih menduga bisa jadi infeksi pada uretra ya, ataupun infeksi lain yang mungkin akan terjadi pada korpus ataupun radix dari penis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologis. Nah, tampak ya ada sebuah massa ya yang radiopak di sini ya, batu ya yang dia menempati vesika urinaria atau kantong kemih ya atau bladder. Nah, disinilah kita memiliki sebuah kesimpulan bahwa anjing tersebut ya menderita atau terdiagnosis ya bladder stone ya atau batu urolit ya pada saluran kemih. Nah, di situ. Nah, pada case kali ini tentu yang menjadi pertanyaan ya karena kita tinjauan anatomi bukan aspek klinis. Nah, sehingga yang harus kita diskusikan adalah apa yang terjadi pada anjing tersebut, kemudian bagaimana struktur anatomi fisiologi organ yang terdampak. Nah, dan selanjutnya apa tindakan dokter hewan ya untuk bisa membuat sebuah terapi ya, baik itu tentu ya menggunakan tindakan operatif ya bedah. Nah, dalam hal ini kita akan jelaskan ya secara mendalam tentang anatomi sistematik. Nah, yang itu harus kita bahas tentang muskulus ya, otot, sistem nervus, dan sistem angiologi, pembuluh darah serta kelenjar getah bening, dan tentu ada organ-organ apa saja yang terdampak ya yang di sekitar dari jaringan
atau di sekitar organ vesika urinaria tersebut. Nah, di sini adalah kasusnya ya adalah sistotomi ya, tindakan bedah yang dilakukan untuk kasus bladder stone ya pada anjing Doberman ya. Makalah adik-adik yang sudah dikumpulkan di kakak asisten ya, mungkin itu sudah ya betul ya. Hanya saja kita perlu klarifikasi untuk topik yang nanti akan digunakan sebagai ujian. Nah, adik-adik harus mengetahui organ target bagaimana orientasi dari vesika urinaria ya atau bladder. Jadi ketika adik melihat sebuah vesika urinaria ya atau awalnya dari anjing utuh ini, nah tentu sudah bisa membayangkan ya di mana letak vesika urinaria itu. Nah, tentu kalau misalkan adik-adik yang kemarin topografi anatomi ya di daerah kafum abdominal ya, kemudian di situ ada pelvis dan juga ada regio inguinal. Nah, tentu masih ingat bahwa posisi dari bladder atau vesika urinaria itu tentu diapit atau ya hampir tepat di daerah apa namanya dari pelvis ya, mendekati pelvis inlet. Nah, di mana di sini ada bladder. Nah, yang mana kalau kita urut berdasar sistem urinari, ya tentu di sini ada ginjal, ya. Kemudian di sini ada saluran ureter, dia yang dari ginjal menuju ke vesika. Nah, kemudian di sini vesikanya. Nah, kemudian berlanjut di sini ada kelenjar prostat. Nah, yang nanti juga akan bertemu dengan ductus deferens. Kemudian berlanjut, ya tentu ada radix penis, corpus penis hingga ya ke gland penis. Nah, di mana nanti di sini salurannya adalah uretra. Jadi uretra ini dari vesika kan gitu. Nah, dan ini adalah struktur ya ketika kita zoom in pada vesika urinaria tampak seperti ini ya. Jadi seperti kantong ya yang besar yang dia terletak pada basis ventral ya atau di sisi dorsal dari pelvis ya, simfisis pubis. Nah, kemudian ditinjau dari lokasi organ sekitar, ya, adik-adik juga harus bisa mengetahui ketika ini adalah anjing jantan, ya, maka posisi dari vesika, ya, ini dia duduk di atas dari tuberculum pubicum, ya, dorsal, ya, yang adik-adik ingat di osteologi dulu ini adalah simfisis pubis, ya, bagian simfisis pelvis, ya. Jadi simfisis pubis ini ya sisi dorsalnya tentu membentuk sebuah benjolan tuberculum pubicum dorsal. Dan disitulah letak vesika urinaria itu duduk ya atau tertahan di situ ya di bagian dorsal dari tuberculum pubicum. Nah, kemudian ke atas lagi kalau ini anjing jantan maka adik akan menemukan kolon descendant ya atau usus besar ya. Nah, sebelum nanti ke rektum. Nah, tapi kalau ini anjing betina maka di sisi dorsal dari vesika ya tentu di sini ini akan ada organ reproduksi betina. Ya, ada tuba fallopi, ya, ada uterus, ya, cornua uteri, corpus uteri, baru kemudian ada kolon ascendens. Nah, itu kalau betina, ya. Nah, tapi berhubung ini jantan, ya, maka ya orientasi dari vesika urinaria ini langsung terletak di bawah atau ventral dari kolon ascendens, ya, dari usus. Nah, kemudian ya kita runtut lagi ya, tentu adik-adik juga harus melihat ya. Di sini ada saluran-saluran ya, yaitu ureter. Nah, dia berasal dari ginjalnya yang akan menuju ke vesika. Kemudian ada kelenjar prostat ya, yang bulat ini adalah kelenjar prostat ya, salah satu kelenjar aksesoris pada sistem reproduksi jantan. Kemudian ada saluran uretra. Saluran uretra ini adalah saluran yang nanti ya muara dari setelah dari vesika, kemudian nanti dia bersatu pula dengan ductus deferens. Ya, saluran uretra ya yang bertemunya nanti di bagian dari prostat yang nanti terus ya berlanjut uretra ya nanti sampai ke gland penis ya tempat ejakulat ya. Jadi uretra itu nanti selain mengeluarkan urin dia tentu juga tempat lewatnya semen kan gitu. Nah, ini adalah tinjauan organ jika itu adalah anjing jantan ya. Nah, kalau anjing betina tentu adik-adik harus mengingat ya karena di antara dari usus dan vesika ini ada organ reproduksi betinanya. Oke. Nah, kemudian ya adik-adik juga tahu ya harusnya ini ada vesical trigon atau trigonum vesica urinaria. Nah, ini adalah struktur ya memang menyerupai struktur segitiga ya yang ada bisa amati di sini ya menyerupai segitiga. Ketika kita zoom in ini segitiga.
apa saja yang menyusun trigon? Nah, trigonum dari vesika ya, vesical trigon, dia dibentuk oleh dua buah saluran ureter ya atau dua buah orifisium ureter yang dari ginjal ya dan satu orifisium uretra. Nah, ya jadi tiga saluran ini ya, tiga orifisium ini ya, tiga lumen ya, saluran ini dari dua ureter ya dan satu uretra, inilah yang disebut dengan vesical trigon. Ya, di mana ada ren dexter dan ren sinister yang tentu dia akan mengirimkan ya hasil filtrasi air urin ya melalui ureter, ureter kemudian dia masuk ke vesika. Nah, ketika vesika sudah tertampung, ya terjadi distensi di situ. Nah, barulah nanti bersiap untuk dikompres ya, untuk dikontraksikan ya otot-otot detrusor dari vesika yang nanti akan masuk ya melalui uretra. Nah, ya disitulah proses urinasi akan berjalan. Ya, jadi ini ya vesical trigon dia disusun oleh dua lubang ureter, orifisium ureter dan satu orifisium uretra. Ya, adik-adik bisa mencatat ini ya bahwa orifisium uretra ini memang nanti ya akan terletak atau menuju ke glandula prostat ya karena di glandula prostat inilah nanti juga akan bertemu dengan dua orifisium ductus deferens. Ya, jadi di sini akan ada dua orifisium ductus deferens yang dia nanti bertemu dengan orifisium uretra ya pada bagian kelenjar prostat. Oke, wait. Oke, saya lanjut. Nah, ya itu struktur dari vesical trigon ya. Adik-adik sudah harus bisa juga mengetahui ini ya, vesical trigon. Nah, sekarang kita review kembali ke topik yang paling pertama yaitu tinjauan osteologi. Nah, di sini adik-adik ya masih ingat ya. Jadi ini adalah flank kan gitu ya. Nah, flank itu tentu adalah regio abdominal yang sisi lateral. Nah, ternyata ya ketika kita tinjau lokasi ini ya memang berbatasan ya kalau sisi kranial batasnya tentu dengan arcus costae terakhir. Ya, costae asternale ya yang tidak menyentuh sternum. Ya, kemudian sisi dorsalnya tentu ada basis ventral vertebrae lumbal kan gitu. Ya, hingga tuber coccyx. Nah, ya, kemudian di sini ada tuberculum pubicum dorsal, osis pubis, kan gitu ya. Nah, hingga nanti di daerah sini osteologinya ya, adik-adik masih ingat di sini adalah prosesus xiphoideus, ya, taju yang menyerupai sendok, ya, pada posterior osternum. Nah, sehingga flank inilah ya yang menjadi titik orientasi di mana vesika urinaria tentu letaknya ada di daerah sini. Ya, vesika urinaria tentu letaknya ada di daerah sini. Ya, itu untuk tinjauan osteologi. Nah, bagaimana tentang aspek neurologi? Nah, kita review kembali di anatomi topografi bahwa ketika kita membuka dari sisi lateral, ya, flank ini ya, jadi daerah flank ini tentu akan adik-adik temukan muskuli superficial dari abdomen. Apa saja yang pada sisi lateral yang tampak muskuli superficial? Ya, tentu ada musculus obliquus abdominis externus. Ya, otot ya miring ya obliquus atau serum, abdominis berarti di regio abdomen, externus berarti dia lapis terluar. Kemudian ya ini ototnya ya yang di arah seratnya nanti seperti ini ya. Ya. Kemudian ada lapis kedua, lapis selanjutnya yaitu obliquus abdominis internus. Nah, yang ini ototnya ya nanti arah seratnya seperti ini. Membalas arah serat obliquus abdominis externus ya. Jadi musculus obliquus abdominis internus ini memang namanya sesuai dengan bentuk serat ya, lokasinya di abdominal ya sama dia di bagian dalam ya, internus. Dan kemudian musculus superficial selanjutnya adalah musculus transversus abdominis. Dia yang secara melintang
Maaf, sinyal saya tadi putus. Halo? Iya, terputus, Dok. Iya, penjelasannya sampai mana tadi yang terputus ya? Apakah slide ini atau slide sebelumnya? Masih di slide ini, Dok. Oke, ya berarti saya akan tetap review di slide ini. Saya kira barangkali unstable sebelumnya. Baik, saya ulang ya bagian ini. Ya, ini adalah flank lateral di mana ini tersusun atas musculus superficial ya, ada musculus obliquus abdominis externus ya, yang arah seratnya seperti ini ya. Kemudian abdominis internus ya yang membalas arah serat dari externus. Kemudian musculus transversus ini yang arah seratnya dorsoventral ya, dari atas ke bawah. Nah, kemudian rectus abdominis yang arah seratnya depan ke belakang ya, craniocaudal ya. Nah, di mana ada ditemukan di sini rectus abdominis ada struktur khas yang namanya inscriptio tendinae ya. Jadi ini inscriptio tendinae ini. Nah, ya, yang struktur putih-putih yang menyerupai tendon. Inilah struktur yang akan membantu mempertahankan ya lapisan-lapisan dari otot abdominal. Ya, sehingga tekanan abdomen itu kan sangat tinggi. Nah, sehingga struktur inscriptio tendinae inilah yang membantu mempertahankan otot-otot abdominal itu biar tidak sampai terurai ya, terburai. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Ya, nah sekarang ketika kita meninjau ya, sisi di sini ada linea alba, tentu adik-adik sudah tahu. Ya, dan di sini ada rectus abdominis ya, tadi yang arah seratnya dari apa namanya caudal ke kranial, kranial ke caudal, kan gitu. Nah, kemudian ya di sini linea alba ya, kemudian ada musculus rectus abdominis ya yang ini. Nah, tentu di sini nanti juga ada inscriptio tendinae. Nah, ya yang di sini berupa sebagai aponeurosa ya. Nah, yang akan juga mengikat ya musculus obliquus abdominis externus nantinya ya, kemudian internus dan transversus. Ya, ini tinjauan dari sisi medial ya, linea alba di sini. Dan posisi dari bladder atau vesika itu ada di daerah ini. Ya. Sama persis posisinya ketika adik-adik melakukan OH ya atau operasi sesar ya, laparotomi. Jadi seksio keisaria atau ovary hysterectomy ya, laparotomi itu lokasinya serupa ya seperti jika adik-adik nanti mendapatkan vesika. Karena ketika bedah ya toh, yang akan ditemukan pertama itu adalah vesika, baru nanti organ retrobetinanya ya, baru nanti uterus. Ya, jadi vesika itu lapisan yang langsung tampak ketika pembelahan muskulus telah dilakukan ya. Nah, ini dia ya ketika adik-adik melakukan ya pembedahan dari sisi medial ya dari wilayah linea alba di sini ya. Jadi ini adalah processus xiphoideus. Kemudian di sini adalah linea alba ya. Nah, di daerah inilah ya posisi dari adik-adik bisa melakukan insisi. Ya, garis merah inilah ya tepat yang ini bisa dilakukan insisi untuk bisa meninjau dengan cepat ya mana vesika urinaria. Nah, kalau ada di membedahnya terlalu ke depan daerah sini atau bahkan tepat di belakang processus xiphoideus, maka itu adalah daerah dari gaster ya sama intestinal. Nah, sehingga sangat jauh lokasinya ya, sehingga kita sarankan ya daerah yang ada di 7 itu ada di daerah ini untuk bisa mendapatkan vesika urinaria ya pembedahan. Nah, tentu di sini adalah daerah ya di mana musculus rectus abdominis ini berada ya. Nah, ya yang ini ototnya kemudian dia diikat oleh inscriptio tendinae ini ya, aponeurosanya. Oke. Nah, ini dia ya, kita masih buka lagi kadaver yang kita pelajari saat di topografi, di mana lapis pada daerah sini ya memang sangat strategis untuk pembedahan ya. Nah, di sini ada aponeurosa yang ada dilihat ya, inilah nanti yang akan membantu mengikat ya daerah abdominal ya, aponeurosa ini musculus abdominalis. Nah, yang di situ dibantu oleh inscriptio tendinae. Nah, kemudian disinilah ada musculus rectus ya, otot ini yang lurus ya, namanya juga rectus ya. Nah, ketika adik melakukan pembedahan, ini yang harus diwaspadai ya, keberadaan dari arteri epigastrika ya, cranialis superficial. Karena dia adalah arteri yang berada
di samping kanan kiri dari linea alba. Jadi adik-adik ketika membedah itu kita anjurkan ya posisinya tepat di linea alba yang minimal vaskularisasi. Nah, tapi kalau jadi serong sedikit ke samping kanan ataupun kiri, nah itu nanti bisa terkena ya ada sedikit ya arteri ya yang itu bisa menyebabkan bleeding. Nah, di situ adalah keberadaan arteri epigastrika kranial superficial yang seperti pada pinset ini ya yang kita tarik ya kemudian ditunjuk ini harus kita hindari. Oleh karena itu lokasi ada di daerah sini dan tepat pada linea alba ya, jangan serong. Nah, ini kita tunjukkan ya. Kita ke sini dulu coba. Nah, ini dia ya. Jadi memang lokasi memang harus ada yaitu ya di sini ada arteri epigastrika ya superficial caudal. Kalau yang ini epigastrika superficial cranialis. Ya. Nah, oleh karena itu inilah linea alba ya, orientasi yang memiliki vaskularisasi paling minimal. Sehingga di garis inilah adik-adik kita sarankan untuk melakukan laparotomi. Ya, sehingga kalau misalkan terjadi bleeding itu tidak tidak eksplosif ya perdarahannya. Dan adik-adik ketahui bahwa arteri epigastrika kranial superficial ini adalah cabang dari arteri torasika interna. Ya, yang dia adalah cabang dari arteri subclavia. Nah, yang adik-adik kalau masih ingat ya, arteri subclavia tentu adalah cabang dari truncus ya bicaroticus. Ya, yang nanti juga berasal dari truncus ya brachiocephalicus kan gitu ya. Aorta ascendens kan gitu ya. Nah, sementara arteri epigastrika superficial caudal ini adalah cabang dari truncus pudenda epigastrika. Nah, yang mana dia adalah cabang dari arteri iliaca externa. Nah, yang ada di masih ingat di topografi. Jadi arteri iliaca externa inilah yang akan menjadi pusat arteri yang nanti mencabang-cabangkan ya ke regio femur ya, kemudian regio cruris dan selanjutnya ya. Nah, jadi waspada terhadap keberadaan arteri epigastrika cranial et caudal superficial ini ya, sehingga adik saya sarankan untuk dapat menginsisi tepat di linea albanya ini ya, karena perdarahannya minimal ya. Nah, di daerah tengahnya ini, sehingga kalau terjadi bleeding itu tidak eksplosif. Oke, saya kembalikan slide ke sini ya. Kemudian kita sampaikan juga ada ligamentum. Ya, jadi pada vesika ini adik juga akan mendapati ligamentum, yaitu ligamentum vesica medianum ya, yang dia menggantungkan vesika di daerah median. Ya, jadi nanti dia akan tepat ya terikat pada simfisis pubis ya. Nah, dan juga pada sisi ventral dari muscularis ya. Nah, kemudian juga ditunjang atau ditopang oleh ligamentum ya vesica lateral ya. Jadi kanan kiri ini ya, dexter et sinistra ini adalah ligamentum vesica lateral. Ya, jadi 3 ligamentum inilah yang akan mengikat atau mempertahankan posisi vesika agar dia tidak sampai terjadi torsio ya, berputar ya, ataupun dia sampai berpilin dengan kolon ascendent atau dia sampai lepas dari simfisis pubis ya, kedudukannya di situ. Nah, itu dipertahankan oleh adanya 3 ligamentum ini ya. Ya, kemudian ligamentum vesica medianum ini memang nama lainnya adalah ligamentum umbilicalis medianum ya. Umbilikal berarti itu dekat dengan pusar kan gitu ya, karena memang lokasi dari vesika kan tepat di bawah dari pusar ya. Nah, kalau kita kan seperti itu lokasinya ya. Jadi vesika itu tepat di bawah dari pusar ya, di bawah dari udel kita itu ya. Nah, jadi 3 ligamentum ini yang membantu mempertahankan posisi dari vesika. Nah, kemudian struktur lapisan dari vesika ya, ini tentu kalau ada di kemarin yang sudah membuka histologi ya, ada lapisan paling dalam ya, yaitu tunika mukosa. Nah, tentu di situ ada ya epitel. Nah, kemudian ada kripta liberkum kan gitu ya, ada lekukan-lekukannya. Kemudian tunika submukosa.
Nah, ya, tunika submukosa. Ya, kemudian ada tunika muscularis. Nah, di tunika muscularis inilah terdapat musculus detrusor. Ya. Nah, yang ini berfungsi untuk nanti berkontraksi untuk pengosongan vesika ya, atau saat proses urinasi. Ya, jadi musculus detrusor inilah yang nanti ketika dia berkontraksi karena sistem kerja dari saraf parasimpatis, nah sehingga nanti dia akan mengosongkan urin ketika vesika ini sudah penuh ya dengan cairan urin. Kemudian lapisan yang paling luar ini adalah tunika adventitia ya, jadi lapisan paling luar ya, atau tunika serosa yang gitu. Ya, ini kepentingan adanya musculus detrusor ya, karena inilah otot yang nanti akan membantu untuk meremas atau mengkontraksikan vesika ini saat dia sudah penuh urinnya ya, jadi dikosongkan ya. Nah, ya kemudian ini ya ketika kita bedah sebuah kadaver ya toh di nekropsi, ini hewan yang mati ini ya. Jadi ini adalah vesika urinaria ya. Jadi ketika dibedah ya otot langsung tampak bagian pertama ya vesika urinaria gitu. Ya, bladder. Ya, kemudian di sini ada juga harus lihat yang lain ya. Di sini ada kolonnya. Ada ansa spiralis di sini ya, kemudian ada jejunum ya. Kemudian di sini ada organ hepar gitu ya, liver ya. Nah, oke ya. Jadi ini adalah struktur dari vesika yang langsung tampak ya di bagian paling ventral ketika membedah inguinal. Nah, kemudian apa sih yang akan memvaskularisasi vesika? Nah, ini dia. Yang akan memvaskularisasi vesika itu adalah arteri vesika. Ya, ada yang menyebutkan dia arteri vesika superior ya. Nah, tapi menurut Taira ini juga membedakan ya vesika superior itu sebagai arteri vesika cranial et caudal. Ya, jadi arteri vesika cranial et caudal ini yang akan memberikan vaskularisasi untuk vesika urinaria. Nah, ini dia ya. Jadi ini vesika urinaria ya, bladder. Nah, ini adalah arteri vesika superior. Atau nanti dia juga akan disebut oleh Taira ya, itu adalah arteri vesika cranial et caudal kan gitu. Nah, arteri vesika superior ini adalah cabang dari arteri pudenda interna. Ya, jadi ada arteri pudenda eksterna ya. Kalau pudenda eksterna itu nanti ya asalnya dari truncus pudenda ya, dia dari arteri iliaca eksterna. Nah, tapi kalau arteri vesika superior ini dari arteri pudenda interna yang dia berasal dari arteri iliaca interna ya. Jadi bukan berasal dari arteri iliaca eksterna. Ya, dan inilah arteri vesika superior ya yang nanti akan berada di permukaan ya atau bagian superior dari vesika urinaria. Dan itu yang harus dihindari adik-adik ketika mau membedah vesika ya. Jadi ketika mengeksisi vesika itu jangan sampai terkena arteri vesika superior ya. Karena itu sama halnya nanti juga akan menyebabkan bleeding yang eksplosif. Nah, ini kadavernya ya. Jadi ini vesika urinaria ya. Ini adalah vesika urinaria ya toh. Nah, dengan ini adalah ya cabang-cabang dari arteri vesika superior yang nanti akan membantu memvaskularisasi vesika urinaria. Nah, dia adalah cabang dari arteri pudenda interna. Ya, arteri pudenda interna ini berasal dari arteri iliaca interna. Nah, arteri iliaca interna ini tentu berasal dari arteri iliaca communis. Ya, nah, arteri iliaca communis ini nanti kan mencabangkan arteri iliaca externa dexter, sinister, ya, arteri iliaca sinister, ya, kemudian satunya lagi kan ada arteri iliaca interna dexter, ya, sama arteri iliaca externa dexter. Jadi di sini kan ada 4 buah arteri iliaca, ya, 2 eksterna, 2 interna kan gitu. Nah, di sini adalah arteri iliaca communis yang merupakan kelanjutan dari aorta abdominalis. Oke, ya, jadi memang arteri vesika superior ini ya yang akan memvaskularisasi utama vesika urinaria. Oke. Sebelum saya ke sistem limfoid, ada yang mungkin ditanyakan? Monggo.
Oke ya, bisa saya lanjutkan? Bisa, dokter. Oke. Ya, jadi kita ke sistem limfoid. Di mana sistem limfoid ini ya, nah, ada di amati, daerah warna kuning ini. Nah, ini adalah regio inguinal. Nah, di mana ketika terjadi bladder stone, ya rasa sakit di daerah kandung kemih, nah maka rasa sakit yang akan terdampak itu adalah daerah kuning ini. Nah, oleh karena itu anjingnya pasti akan mengalami kelumpuhan pada kaki belakangnya, agak gemetaran gitu. Ya, bahkan sampai ada yang terjadi paralisa ya. Dia tidak bisa bergerak kakinya ya karena memang di daerah inguinal ini ya, inilah daerah inguinal yang daerah kuning ini adalah daerah regulasi dari limfoglandula inguinalis superficial. Ya, jadi terdampak ketika terjadi rasa sakit pada vesika. Nah, ini dia ya. Jadi sistem limfatik ya pada daerah urogenital ini diperankan oleh limfonodulus atau limfoglandula inguinalis superficial. Ya, jadi ini lokasinya ada di sini nih. Ya, kemudian ada vesika di daerah sini ya. Nah, ya. Jadi vesika di sini dan ini adalah limfonodulus inguinal superficial. Nah, selain itu ya, ini ya limfonodulus superficial, inguinalis superficial ya. Kemudian ini ada vesika urinaria kan gitu ya yang coklat ini ya. Kemudian ini limfonodulus inguinalis superficial. Adik-adik masih ingat nggak limfonodulus inguinalis profundus? Ada yang masih ingat kah? Struktur apa dan dia itu di mana? Atau di hewan apa yang dia sangat familiar rasanya adik-adik kalau misalkan masih ingat topik kaki belakang di topografi yang lalu? Lupa. Jadi Anjing. pada anjay. Kurang tepat. Di hewan apakah? Kuda. Kuda, dokter. Oke, ya. Unstable internet saya. Ya, jadi hewannya adalah kuda. Ya. Oke. Oke, Mas Duta, aman? Ya, jadi hewannya adalah kuda, ya, bukan pada anjay, ya. Jadi pada hewan kuda kalau ada di ya dulu anatomi topografi masih ingat ya di kaki belakang itu kan ada kanalis femoralis. Nah, di situ kan akan dilewati oleh arteri femoralis sama nervus saphenus kan gitu ya. Nah, itu pada hewan kecil. Nah, kecuali pada kuda. Nah, di situ kan ada apa namanya? Limfonodulus inguinalis profundus tambahannya. Kan gitu ya sebagai catatan ya untuk review topik topografi juga yang lalu. Nah, pada hewan umumnya itu adalah limfonodulus inguinalis superficial. Nah, inilah yang akan meregulasi sistem limfatik di daerah inguinal. Ya, dengan posisi bladder atau vesika itu ada di dorsalnya ya ini. Dan ini ada musculus gracilis di sini ya. Musculus pectineus et gracilis kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain itu ya pada daerah inguinal juga dibantu oleh limfonodulus iliaca interna dan eksterna. Ya, jadi ini limfonodulus iliaca externa ya, ini yang limfonodulus iliaca interna. Adik-adik tentu masih ingat dengan struktur ligamentum sacrospinosum et tuberosum kan gitu ya. Yang di topografi juga di kaki belakang ya, di daerah gluteal, regio glutealis. Nah, tolong itu di-review kembali ya karena tugas kita hanya mereview-review ini anatomi 3. Nah, sehingga itu nanti ya limfonodulus inguinalis limfonodulus iliaca externa et interna inilah yang ada bisa temukan di daerah
dekat dengan ligamentum itu. Nah, bersama dengan limfonodulis inguinalis superficial, dia yang akan meregulasi ya seluruh aktivitas limfoid pada regio inguinal. Nah, ya, jadi ini yang akan meregulasi sistem limfoid pada daerah inguinal. Sehingga ketika terjadi infeksi ataupun masalah ya, dalam hal ini ada batu urolit ya, ada vesika, nah tentu ya kerja yang paling besar tetap inguinalis superficial ya. Nah, namun dia juga ditunjang oleh limfonodulus iliaca interna externa. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke sistem neuro, ya saraf. Nah, di sini ada vesika urinaria. Nah, adik-adik harus ingat ya nanti ada hanya 3 saraf ini yang bekerja, yaitu nervus hypogastricus ya yang ini ya, nervus hypogastricus, kemudian nervus pelvinus atau nervus pelvic ya. Nah, kemudian ada nervus pudendus. Ya, ini nervus pelvic ya. Ada pelvinus, kemudian ini ya yang daerah sini ini ya ada nervus pudendus ya. Nah, ya. Jadi nanti ada 3 nervus ini. Nah, ya. Nah, nervus hypogastricus dia adalah cabang saraf yang berasal dari nervus spinalis vertebrae thoracalis 10 sampai vertebrae lumbalis yang kedua. Nah, itu adalah nanti mengeluarkan nervus hypogastricus. Nah, sementara nervus pelvinus et pudendus itu adalah cabang dari nervus spinalis vertebrae sacralis 2 sampai 4. Ya, ini bisa adik ingat ya, hanya untuk diketahui ya. Dan diingat bahwa hypogastricus ini adalah cabang dari spinalis vertebrae thorax 10 sampai lumbal kedua. Nah, sementara pelvinus et pudendus berasal dari nervus spinalis dan sacralis ya, kedua sampai 4. Nervus spinalis ya, vertebrae sacralis 2 sampai 4. Nervus hypogastricus ini nanti yang akan berfungsi sebagai saraf simpatis. Nah, ya, yang akan mempertahankan ya urin ya. Jadi saat pengisian urin ya, saat pengisian vesika urinaria. Jadi itu nanti yang bekerja adalah nervus hypogastricus secara simpatis. Nah, sementara yang bekerja secara parasimpatis itu adalah nervus pelvinus. Ya, yang nanti dia akan mengkontraksikan vesika sehingga proses urinasi akan berlangsung. Nah, sementara nervus pudendus, nah ini adalah nervus yang bisa kita kendalikan ya. Jadi ketika kita kebelet kencing gitu ya. Nah, itu kan kita bisa ngempet. Ya. Nah, kita memerintahkan ngempet itu ya dengan perintah yang dilakukan oleh nervus pudendus. Nah, sehingga daerah mulut ya dari uretra itu akan dikontraksikan ya oleh nervus pudendus ini ya, sehingga kita bisa menahan air kencing kan gitu. Nah, ya. Jadi proses faalnya demikian. Ya, jadi ini ya. Jadi mekanisme saraf otonom ya, yaitu ketika dia parasimpatis, nah, maka yang bekerja adalah dia akan mengeluarkan urin ya atau urinasi. Jadi vesika itu akan dikontraksikan sehingga proses urinasi itu akan berlangsung. Nah, ini diperankan oleh nervus nervus pelvinus ya, pelvic. Nah, sementara yang ini ya adalah simpatis ya, ini nanti diperankan oleh nervus hypogastrik ya, yang nanti dia perannya adalah untuk menahan urin ya. Jadi mengisi vesika. Nah, ini dia ya. Jadi hipogastrik yang nanti akan menahan urin ya. Jadi dia akan mengisi urinnya. Jadi vesika ini dibiarkan mengisi urin terus. Nah, kemudian oleh nervus pelvic ya baru nanti dikontraksikan ya vesika sehingga urin akan keluar ya. Nah, kerjanya secara parasimpatis. Nah, nervus pudendus ya ini nanti akan bekerja untuk menahan ya uretra ini ya sehingga kita bisa menahan urin. Nah, ini sistem faalnya kan seperti ini ya, ketika vesika ini sedang kosong ya kan berarti kan nanti kan urin akan terisi terus ya ke vesika.
Nah, ya, dan disinilah nanti kerja dari nervus hipogastrikus ya untuk terus membuat urin ini akan terus terisi di bladder ini. Nah, sampai ketika bladder ini penuh, maka dia akan mengirimkan sinyal ya ke cerebral cortex ya, cortex cerebri. Nah, di situ nanti ya oleh hipotalamus ya dia akan mengeluarkan hormon yang menghambat ADH ya. Kemudian akan membuat hipofisa posterior juga akan terhambat ADH-nya. Nah, ketika ADH itu dihambat ya, maka proses diuresis akan terjadi. Nah, kan gitu ya. Nah, nanti akan diperankan oleh sistem parasimpatis ini ya, saraf parasimpatis oleh nervus pelvicus. Nah, sehingga nanti dia yang akan mengkontraksikan musculus detrusor ya untuk segera mengosongkan urin dari vesika urinaria ini ya. Dikeluarkan urin. Nah, apabila kita ingin menahannya, nah maka nervus pudenda ini yang akan bekerja untuk menekan uretra ya biar ini bisa tertahan kan gitu. Nah, ketika ini dikeluarkan ya, nah kembali lagi ke awal ya, sistem simpatis bekerja. Nah, sehingga ini nanti terjadi pengisian kembali vesika urinaria dengan air urin. Nah, sampai nanti full ya, kemudian mengirimkan impuls lagi ke korteks cerebral ya. Nah, di situ akan menghambat ADH ya, kemudian parasimpatis bekerja untuk mengompres ya atau mengkontraksikan vesika ini. Nah, ini kan kaitannya kan seperti ini ya. Kalau saraf simpatis ini bekerja pada sistem vaskuler, ya dia kan meningkatkan ya sistem vaskuler. Ya, nah tapi kalau pada sistem urinari, nah saraf simpatis ini akan mengisi urin. Ya, nah pun sama ya. Kalau parasimpatis ini bekerja pada sistem vaskuler, dia akan menurunkan tensi kan gitu. Nah, kalau misalkan pada kantong kemih, dia akan mengeluarkan urin ya. Ya, contohnya kalau saat kondisi adik-adik mungkin ya sedang musim hujan seperti ini ya, atau dingin ya, lingkungan ber-AC. Nah, maka kondisi kita adalah kondisi parasimpatis kan gitu. Ya, parasimpatis berarti kan dia ya musculus detrusor ini kan akan terus berkontraksi. Ya, sehingga akan sering kencing kan gitu. Nah, saraf parasimpatis di situ pun akan menurunkan tekanan darah. Nah, oleh karena di musim hujan ini kan rasanya kan tenang kan gitu ya. Nah, tidak akan hipertensi kan gitu ya. Nah, karena juga suasana dingin. Nah, lain halnya ketika kondisi panas kan gitu. Nah, maka sistem vaskuler itu yang terjadi adalah saraf simpatis ya sehingga tekanan darah akan meningkat. Nah, di lain sisi pada vesika ketika simpatis, nah maka dia akan menahan urinnya biar tidak banyak keluar kan gitu sehingga jarang kencing ya saat kondisi panas ya. Nah, di sini saraf simpatis yang bekerja. Ya, jadi itu ya jika nanti ada pertanyaan ya adik-adik ya, saraf apa yang akan mempertahankan urin atau mengisi vesika? Nah, maka itu adalah saraf simpatis ya yang diperankan oleh nervus hipogastrik ya yang dia adalah cabang ya dari nervus thorax ya nervus spinalis vertebrae thorax 10 sampai lumbal kedua. Nah, siapa nervus yang akan bekerja secara parasimpatis itu adalah nervus pelvic atau pelvinus ya yang akan nanti mengkontraksikan vesika ya sehingga urin akan keluar. Oke ya. Nah, sekarang kita ke teknis aplikasi pembedahan ya secara singkat. Kita akan sampaikan. Ya, jadi adik-adik bisa melakukan pada daerah linea alba ya, kemudian menginsisi lapis demi lapis otot ini ya. Nah, di sini ada musculus rectus yang harus diinsisi ya. Nah, jadi musculus superficial abdomen yang harus diinsisi. Nah, diinsisi terus sampai nanti adik-adik menemukan ya mana itu peritoneum. Nah, adik-adik harus menyobek peritoneum karena tidak mungkin adik-adik akan menemukan vesika kalau tidak menyobek peritoneum. Jadi harus mengeksisi peritoneum. Ya, setelah musculus cutaneus diinsisi ya, musculus superficial abdomen diinsisi ya baru ketemu peritoneum. Nah, disitulah nanti adik-adik harus mengeksisi peritoneum ya untuk segera mendapatkan vesika urinaria. Nah, kemudian di sini setelah adik-adik menemukan vesika ya, nah ya menemukan korpus vesika urinarianya ya segera diangkat ya di
dipreparin ya, kemudian diangkat ke permukaan ya. Nah, namun adik-adik harus tetap mewaspadai adanya arteri epigastrika caudalis superficial ini ya, yang dia di permukaan sini mesti ada cabang kecil-kecilnya itu ya, yang tetap akan menyebabkan bleeding ya, tapi tidak eksplosif. Nah, sehingga adik-adik harus siap ya, di situ arteri klem ya, untuk segera hemostasis ya, hemostat, biar tidak terjadi bleeding yang over. Nah, kemudian setelah adik-adik mendapati vesika dengan kondisi demikian ya, nah adik-adik harus amati di sini ya. Ini kan ada arteri vesika superior. Nah, ya, yang arteri ini nempel nih ya di tunika adventitia dari vesika urinaria. Nah, jadi ketika menginsisi itu harus pada daerah yang tidak ada arterinya ya. Jadi daerah sini yang harus diinsisi. Nah, ya. Jadi jangan yang terdapat arterinya ini. Ya, tidak diperkenankan. Ya, cari lokasi mana yang dia tidak terdapat arteri vesika superiornya. Nah, bisa daerah sini atau daerah sini juga boleh ya. Nah, ya prinsipnya cari mana yang minim vaskularisasi kan gitu. Nah, kemudian ya berikan ya entah itu kasa steril ya, entah itu apa kapas ya, entah itu apa ya spons. Nah ya, yang ini tujuannya adalah ketika kita menginsisi vesika, ini tentu ada cairan urin yang keluar. Nah, ini tujuannya, Dek, ya, agar cairan urin yang keluar itu langsung diserap oleh spons ini atau kapas atau kasa steril ya. Nah, sehingga biar tidak mengkontaminasi regio abdomen, ya, kafum abdomen yang di bedah. Ya, jadi tujuannya itu ya, karena urin ini meskipun dia apa namanya berasal dari dalam, tetap dia produk metabolit ya, yang tentu dia nanti akan mengkontaminasi rongga abdominal. Nah, ya setelah semuanya dikosongkan cairannya ya, nah baru adik-adik bisa mengangkat ya batu yang adik-adik temukan di situ ya. Jadi diangkat satu persatu dan harus bersih. Ya, jadi harus bersih ya, batunya diangkat harus bersih ya, dan tetap harus mewaspadai ya, ada tidak arteri vesika superior yang terinsisi ya, jadi harus minimal. Nah, kemudian ya, habiskan semua batu ya, bahkan sampai kerikil-kerikil kecil itu harus segera diambil ya, harus dibersihkan ya, bahkan orifisium lubang dari uretra ya, ureter itu harus di-flushing. Ya, di flushing itu dipasang sebuah selang kanula kecil gitu yang tujuannya untuk ya memperlancar, mengetahui lancar tidak air itu bisa keluar ya melalui uretra ya. Nah, kalau sudah lancar, nah maka bisa dianggap batu itu sudah terangkat. Nah, karena kalau misalkan itu masih menyisakan kerikil kecil ya meskipun, nah itu akan menyebabkan debris. Ya, debris itu kalau tertinggal itu tetap akan menyebabkan obstruksi ya, sumbatan. Ya, jadi sumbatan-sumbatan yang terjadi pada vesika ini nanti akan menyebabkan ya reflux urin. Jadi urin itu nggak bisa keluar, tetapnya akan tertahan di vesika. Sehingga nanti juga akan apa namanya menyebabkan ini ya kerja ginjal juga berat ya, karena ginjal itu kan akan terus mengeluarkan urin yang melalui ureter ke vesika. Nah, vesikanya aja penuh. Wah, ini akan menyebabkan kinerja ginjal akan terganggu ya. Nah, sehingga harus di-flushing karena tujuannya untuk memastikan tidak ada batu kerikil kecil yang menyumbat ya, debris dan sebagainya ya. Nah, ya jadi dimasukkan selang ini yang nanti bisa disemprotkan ya cairan NaCl fisiologis gitu. Nah, keluar nggak cairan NaCl fisiologis itu melalui uretra di penisnya. Kalau sudah keluar berarti lancar, tidak ada batu, debris atau sisa kerikil dari urolit yang masih tersisa. Nah, kemudian setelah itu ya dijahit ya. Bisa menggunakan jahitan sederhana menerus ya. Simple continuous suture ya. Nah, sampai nanti menutup semuanya ya. Nah, ketika sudah selesai semua, nah ya vesika bisa dimasukkan, dikembalikan ya, direposisi ke tempatnya semula. Nah, baru adik-adik lakukan penjahitan ya dari dalam keluar. Kalau membedah kan dari luar ke dalam. Nah, tapi kalau menjahit itu harus dari dalam keluar ya, karena kalau ada penjahitnya dari luar ke dalam, ya nggak bisa, yang dalam jelas tidak terjahit kan gitu. Nah, oleh karena itu prinsipnya bedah itu ya dari luar ke dalam, jahit itu ya dari dalam keluar ya. Nah,
otot ya lapis demi lapisnya peritoneum, kemudian muskulus muskulus ya lapis demi lapis itu harus terjahit secara sempurna ya hingga nanti ya sampai ke muskulus kutaneusnya pun harus dijahit ya. Nah, sampai rapi seperti ini. Nah, ya memang diberikan apa namanya lem ini jahitnya untuk mempercepat proses healing ya wound healing. Nah, ya tapi dijahit ya dengan sederhana menerus atau sederhana terputus atau matras silang ya itu sudah cukup ya. Jadi dijahitnya ini dari lapis paling dalam ya keluar ya sampai muskulus cutaneus ya. Nah, oke, rasanya sudah selesai untuk review pada malam hari ini ya. Ada yang ditanyakan? Jadi untuk kasus yang kedua ini memang kita bahasnya adalah topik tentang bladder stone. Ya. Nah, sehingga nanti akan melengkapi juga kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga nanti sudah diupload ya di aula ya. Nah, itu yang minggu depan adik-adik diskusikan ya bersama Dr. Grace, Dr. Hana, Dr. Yani ya. Nah, 3 topik inilah yang nanti akan keluar di UAS. Ya, jadi 3 topik mulai dari yang kemarin itu kasus apa ya kemarin ya, saya kok lupa ya. Oh, esophagus ya, obstruksi esofagus. Nah, ya, jadi anjing itu kelolotan ya, kelelekan tulang kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini akan melengkapi ujian apa kasusnya. Jadi adik-adik nanti untuk bekal di anatomi terapan ya, ini hanya ujian kasus saat UAS-nya. Ya, jadi besar harapan kita semuanya agar bisa mendapat nilai yang optimal. Ya, jadi apa namanya? Rasanya nilai A itu hal yang mudah untuk anatomi terapan ini ya. Bahkan adik-adik terancam nilai A harusnya ya, karena kita riwayatnya memang anatomi terapan ini sangat mempermudah mahasiswa ya. Artinya topiknya tidak terlalu strict seperti topografi anatomi 2 yang lalu. Ya, nah, apalagi adik-adik kena daring, praktikumnya kena daring aja. Praktikum yang pegang kadaver utuh aja lemes ya, apalagi daring ya tambah lemes kan gitu ya. Nah, tapi harapan kita anatomi 3 ini adik-adik bisa meraih nilai yang optimal. Ada yang tanyakan? Permisi dokter, mau izin bertanya. Ya, monggo. Perkenalkan dok, nama saya Lanang Nugroho dari kelas B. Okay. Sebelumnya saya waktu mengerjakan ini pernah sedikit membaca gitu dok, dan nanti juga mohon koreksinya. Dalam kasus urolithiasis itu di jurnal itu mengatakan juga harus pada kondisi tertentu itu digunakan kateter. Nah, tapi saya masih belum jelas penggunaan kateter itu dalam kondisi seperti apa dan waktu pemasangannya itu di bagian mana. Oke, Seperti ya itu, betul dokter. memang. Terima kasih. Ya, rujukanmu memang betul. Jadi gini ya, kita kan nanti kan dokter hewan ya, pasti kan gitu ya. Ketika kita lulus koas ya, kita ada yang mungkin yang buka klinik, tapi kan tidak akan sekonyong-konyong punya alat langsung beli ronsen kan gitu ya. Ronsen kan mahal ya, kecuali mungkin ada adik yang punya privilege ya, crazy rich mana Pacitan, Tulungagung gitu misalkan ya. Nah, langsung ya oleh orang tuanya dibelikan ronsen, dibelikan USG, dibelikan semuanya lah yang akan mengisi. Jadi punya rumah sakit mini ya, klinik mini kan gitu ya. Jadi adik tidak cukup hanya berbekal kertas resep ya sama stetoskop sama mikroskop doang ya, tidak. Bisa jadi ada seperti itu ya, saya doakan ya. Tapi memang kebanyakan itu menitinya dari nol. Nah, sehingga ketika adik menerima kasus ya anjing atau kucing yang mengalami urolit, adik kan nggak mungkin ronsen. Nah, artinya nggak mungkin ronsen itu kan ada kemungkinan ya tidak ditemukan batu pada vesika. Batunya itu hanya pada uretra, saluran uretranya. Nah, kan gitu. Nah, kalau tidak ditemukan batu di vesika, ngapain dibedah? Nah, kan gitu ya. Atau biar tampak seperti apa? Biar tampak usahanya keras gitu ya, dibedah meskipun nggak ada batunya gitu ya, barangkali bisa narik lebih mahal gitu. Tapi
saya yakin adik-adik yang dilakukan pertama kali adalah memasang kateter. Nah, pasti itu dilakukan. Jadi kalau adik-adik lihat penisnya kucing itu kan ada apa itu duri-durinya itu ya, jantan, penis apa namanya? Kucing jantan kan ada duri-durinya itu ya di penisnya, ada horn spine ya namanya ya. Nah, itu dimasukkan melalui lubang uretra dari itu ya, dan kateternya pun kecil ya, ukuran dari penis kucing jantan itu. Nah, pun sama dengan anjing ya. Kateter juga bisa dimasukkan di situ. Nah, itu adalah langkah pertama ya, adik-adik ketika mengira, mendiagnosa atau memperkirakan bahwa itu ada sumbatan pada sistem kemih, dipasang kateter. Nah, sehingga tujuannya untuk memperlancar urin itu keluar kan gitu. Nah, apalagi kalau sudah keluar darah, biasanya kan adik-adik kan selain dimasukkan kateter ya, kan pakai sepet gitu ya, pakai apa namanya? Sedotannya suntikan itu ya, spuit itu. Nah, kan disemprot dengan cair, disedot ya, diflasing ya, jadi disemprot dengan disedot ya, terus sampai benar-benar dia itu bisa mengeluarkan urin dengan lancar. Ya, karena tujuannya kateter itu untuk memperlancar ya saluran ureter yang mungkin ya dia ada sumbatan di situ. Ya, meskipun sumbatannya beda ya. Kalau anjing itu memang cenderung sumbatannya berupa batu, tapi kalau urolit pada kucing itu cenderung berupa gel. Ya, tapi gel yang kenyal itu meskipun kenyal gitu ya, itu bisa apa? Bisa tetap merasakan seperti dia itu ya kesulitan ya mengeluarkan urin. Jadi mesti dipasang kateter dulu. Baru kurang lebih 5 hari kemudian kalau misalkan nggak sembuh ya, nah, ya itu mesti akan disuruh kembali oleh kalian ya. Nah, atau ya pada saat itu juga ya kalian langsung minta rujuk untuk ronsen. Nah, ronsen akhirnya tahu bahwa itu ada batu. Nah, langsung dibedah. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau nggak punya ronsen, masa langsung dibedah? Ya, itu. Ya, memang kita harus perlu punya itu. Oleh karena itu kebanyakan dari kita kalau praktek ya ikut ikut orang dulu lah ya. Baru nanti kalau sudah punya modal banyak, baru kita akan nabung nyicil ya sedikit demi sedikit alat-alat yang menunjang gitu. Tapi yang jelas pasang kateter itu hal yang hampir 90% mesti dilakukan pada hewan yang mengalami urolit. Karena tujuannya untuk memperlancar uretra ya. Nah, karena diindikasikan ada debris atau yang menyumbat pada saluran uretra. Sehingga dengan adanya kateter itu diharapkan ya untuk ya tentunya untuk memperlancar keluarnya urin. Ya, meskipun batu akan terdorong ya masuk, tapi batu diharapkan kan bisa disedot lagi yang melalui selang kateter itu ya. Jadi itu ya penanganannya memang kateter. Ada yang penanganannya dikasih pakan diet. Ya, ada. Ya, karena kan gini. Ya, hewan itu yang mengalami pembentukan batu itu kan disebabkan oleh ini apa namanya? Gangguan metabolisme dari protein, ya. Apa sih namanya? Ada protein. Oh, ini. Apa namanya? Asam amino esensial yang leusin. Nah, ya, leusin isoleusin itu ketika dia nanti apa namanya terbentuk ya secara berlebihan, nah ini nanti yang akan bisa menyebabkan pembentukan batu-batu struvite dan sebagainya. Ya, beda dengan magnesium ya, kalsium. Nah, itu nanti akan membentuk oksalat. Nah, jadi batu itu juga akan disebabkan oleh itu. Nah, oleh karena itu ya, ketika dia selesai diambil semua, nah mesti oleh dokter kan disarankan ya ada apa pakan apa purina ya, ada royal canin dan sebagainya itu. Yang di situ adalah pakan recovery bagi hewan yang setelah menderita urolit. Ya, karena di situ tidak ada protein tersebut, tidak ada asam amino tersebut. Ya, sehingga nanti meminimalkan potensi pembentukan batu di masa mendatang. Nah, jadi ada diet yang digunakan untuk mengatur, tapi itu nggak menyelesaikan masalah kalau misalkan batunya nggak dikeluarkan. Bahkan diberikan obat penghancur batu pun itu juga membutuhkan waktu. Kalau misalkan nggak hancur ya tetap harus dioperasi kan gitu. Ya, jadi adik memang tindakan operasi itu solusi terakhir ya. Nah, tapi kalau itu memang batunya sudah lama ya dan itu sangat urgent sekali ya segera dioperasi ya anjing tersebut ya atau kucing tersebut ya karena ya 40% memang menyebabkan kematian ya urolit ini pada hewan ya. Nah, sehingga memang harus segera
Jadi itu pentingnya juga memasang kateter ya, saya sangat setuju ya. Oke ya, bisa dilakukan adik-adik ya. Sudah bisa masang kateter kah? Belum? Nah, nanti perlu belajar ya. Karena nggak mungkin masang kateter secara daring ya. Nah, oke, gimana caranya masang kateter secara daring? Ya, nanti silakan belajar ya nanti di semester 5 lah kalau memungkinkan ya. Ya, corona pasti sudah selesai lah semester 5 ya. Masa nggak selesai-selesai kan gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Oke, cukup? Ada masalah selama ini dengan pembelajaran menggunakan aula atau ujiannya mungkin? Kalau ujian mungkin ya, pasti ya. Tapi saya harapkan meskipun kalian daring ya, itu kalian tetap solid ya, karena ujian di aula itu adalah ujian kesolidan ya, ujian solidaritas kan gitu. Saya percaya ya, saya juga pernah ngaula ya. Nah, ujian solidaritas ya. Jadi itu adalah ujian keakraban kalau menurut saya ya. Jadi kalian harus inilah ya, harus apa namanya? Punya kepekaan ya. Nah, di situ. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan ya, rasanya cukup ya. Oke, jika tidak ada ya, nanti PPT-nya akan saya materinya akan saya upload dalam bentuk PDF ya, karena kemarin yang saya upload itu ada beberapa tambahan ya slide, jadi nanti akan saya upload ya sesuai instruksi Dr. Hana berupa file PDF ya, biar nanti mempermudah adik-adik ya, biar nanti fontnya nggak berubah ya. Nah, tiba-tiba fontnya berubah jadi tulisan Arab, ada yang jadi kotak-kotak kemarin itu ya, makanya saya jadikan PDF aja. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya ya, semoga sehat selalu ya adik-adik ya. Tetap jaga diri ya, 3M ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.